pengertian tunanetra dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat awam khususnya sering menganggap bahwa istilah tunanetra sering disamakan dengan buta. Pandangan masyarakat tersebut didasarkan pada suatu pemikiran yang umum, yaitu bahwa setiap tunanetra tidak dapat melihat sama sekali. Secara etimologis, kata tuna berarti luka, rusak, kurang, atau tidak memiliki. Tunanetra berarti mata atau penglihatan, sehingga mengakibatkan kurang atau tidak memiliki kemampuan prestasi penglihatan. Ciri-ciri anak tunanetra ada 7. Yang pertama, tidak mampu melihat. Yang kedua, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Yang ketiga, kerusakan nyata pada kedua bola mata. Yang keempat, sering meraba-raba tersandung waktu berjalan. Yang kelima, mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Yang keenam, bagian bola mata hitam berkerut. Yang ketujuh, pandangan hebat pada kedua bola mata. Faktor penyebab tunanetra ada 2. Yang pertama, prenatal. Dalam kandungan prenatal sangat erat kaitannya dengan adanya riwayat dari orang tuanya atau adanya kelainan pada masa kehamilan. Yang kedua, postnatal. Postnatal merupakan masa setelah bayi dilahirkan. Cara belajar anak tunanetra. Yang pertama, ajari anak dengan menggunakan benda nyata atau miniatur. Yang kedua, ajari anak suatu hal secara menyeluruh. Yang ketiga, ajari anak belajar sambil berbuat aktivitas. Yang keempat, ajari anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Yang kelima, ajari anak suatu hal yang secara berkesinambungan. Tujuan pendidikan tunanetra. Yang pertama, agar anak tunanetra memahami ketentuannya dan dapat menerima keadaannya. Yang kedua, agar anak tunanetra mampu berusaha dan berjuang untuk keperluan sendiri. Yang ketiga, agar anak tunanetra mempunyai keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, agar anak tunanetra dapat bergaul dengan masyarakat tanpa harus merasa rendah diri dan canggung. Jenis masalah yang dihadapi oleh anak tunanetra ada 5. Yang pertama, masalah terhadap kognisi. Kognisi adalah persepsi manusia terhadap orang lain dan objek-objeknya. Yang kedua, masalah terhadap motorik. Perkembangan motorik anak tunanetra cenderung lambat akibat dari tidak terkoordinasinya sistem persarafan dan otot. Selanjutnya, 3. Masalah terhadap emosi. Pada anak tunanetra juga mengalami hambatan yang diakibatkan dari terbatasnya anak tunanetra dalam memahami proses belajar. Yang keempat, masalah terhadap sosial. Bagi anak tunanetra, pengusaha kemampuan tingkah laku adalah tidak mudah. Anak akan menghadapi banyak masalah terhadap sosialnya. Yang kelima, masalah terhadap orientasi dan mobilitas adalah kemampuan mobilitas yang sangat tergantung pada kemampuan anak orientasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.